Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Teka Pratama. Di sini saya akan, sorry, NIM saya 1462400 166. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman web, tugas ETS nomor 1. Jadi nomor 1 adalah program JavaScript untuk menampilkan deretan angka. Jadi di sini disuruh menggunakan function D. Nah, ini disuruh ngasih input 4, terus harus di ini sepertinya harus memakai looping ya. Jadi 100 1200 1230 sampai 1234. Jadi ini looping pertama. Nanti kita akan membuat looping keduanya. Codingan saya seperti ini. Nah, di sini codingan saya itu fungsinya saya kasih number, order number ini. Nah, terus ini saya pakai for di dalam for. Untuk for pertama ini saya buat perulangan pertama, yang dimana perulangan pertama itu untuk ini saya contohkan. Kasih dulu biar lebih gede. Nah, untuk perulangan pertama ini perulangan 1 sampai 20 ini sampai input yang kita masukkan. Jadi mengambil nilai dari mengambil nilai dari angka 1 ini sampai angka 20. Ini angka 1-nya itu ini kita harus pakai angka 1. Jadi biar startnya itu dari 1. Kalau misalkan kita pakai ini 0, kalau misalkan tadi pakai 0, nah ini angka awalnya itu 0, jadi bakal 0 0 0 0 1 1 sampai 0 1, terus ini bakal diulang 0 tuh. Jadi kita harus pakai angka di sini. Terus untuk for selanjutnya ini for C sama dengan 1, C lebih kecil sama dengan nomor input yang harus kita masukkan tadi. Terus C++ ini perulangan kedua. Perulangan kedua ini untuk jika kolom berada dalam batas baris. Misalnya baris ketiga ini hanya dicetak buat kolom intinya. Jadi untuk if J lebih kecil sama dengan 1, jadi untuk apa ya, perulangan ini untuk J nya itu bakal jalan ketika lebih kecil sama dengan 1, baru bakal berhenti gitu. Jadi ini adalah TMS plus sama dengan J, terus string bakal dijadikan string, terus page start ini itu string page start ini buat ngasih spasi di angka J ini, jadi ngasih jarak padding gitu, ngasih jarak ini. Terus kalau salah bakal 0 gitulah. If J to string, nah ini dikasih spasi,
salah 0 ads. Ini kasih lagi asal ini buat kasih paddingnya. Untuk resource inner HTML ini untuk ngasih baris siapa kasih enter ini misal 0 terus jadi 1, ini salah. Jadi PR ini buat kasih barisnya, ini si break ini misal ini baris 1, ini baris pertama terus berarti di break, jadi turun ke baris kedua, turun baris sampai 20 ini. Lalu untuk HTML-nya satu ini program deret angka, saya kasih nama itu. Terus untuk label inputnya masukkan sebuah angka, terus input tipenya itu number id sama dengan nomor input, terus masukkan angka di sini. Ini buat ngasih buat masukkan input numbernya. Terus habis itu button ini saya kasih klik tombol ini untuk memanggil function ini, function order number IPR, id-nya result, hasilnya tadi. Nah sini CSS-nya dengan saya kasih font sama size-nya. Sini kasih padding, kasih margin, terus fontnya namanya ini, terus ukuran fontnya, terus ini tagnya. Jadi ini kenapa harus di tengah, karena kalau misalkan kita ganti left kita ganti left sama saja sih. Jadi begini, kalau di tengah kan lebih biar rapi aja. Untuk fontnya pakai ini detailnya dari program angka. Nomor 1 cukup segitu saja. Lanjut nomor 2. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini kita akan membahas soal yang mana kali ini. Nomor 2, buat program website untuk sederhana, berulangan dan percabangan. Jadi yang dimaksud berulang dan percabangan yang di sini itu mengulang seperti yang di sini. Ini kita membuat button, total ini button rata-rata, ini button. Jadi awal dan akhir ini kita kasih inputnya di mana itu seperti yang di sini. Jadi fungsinya di sini kita membuat 1 2 3 4 5 6 function. Tapi di sini saya membuat satu function lagi buat nambahin nilai naik nilainya lah, nanti dimasukin ke array sini. Jadi get range. Jadi get range ini apa? Get range ini menggunakan parseIn
Kenapa harus parser in? Kenapa tidak harus parser float? Karena parser in ini untuk menjelaskan nilai apa ya, integer. Kalau parser float itu buat nilai desimal. Jadi nilainya ini ditaruh di nilai awal dan nilai akhir. Habis itu di sini if is none, start, alert. Nah, ini untuk menampilkan error ketika memasukkan angka yang bukan angka. Maksudnya untuk kalau misalkan kita memasukkan string akan muncul error yang dimasukkan angka yang valid. Kalau yang ini ketika memasukkan angka awalnya besar, maka tidak bisa. Harus diisi nilai awal itu lebih kecil dari nilai akhir. Lanjut di range ini yang tadi array, untuk nilai arraynya biar bisa jadi 1, 2, 3, 4 ini memakai array. Lanjut di function hitung total. Function hitung total ini ada di dalam button di HTML sini. Nanti akan kita bilang sininya. Untuk function hitung total ini, di mana getRange tadi ini yang berfungsi untuk mendapatkan nilai dari array sini. Jadi biar urut. Function hitung total ini nanti menampilkan menghitung seluruh nilai total menggunakan reduce ini. Nanti ditampilkannya itu di sini di jawaban Anda di dokumen dalam Telegram ID jawaban Anda. Jadi sama dengan total ini terus saya join. Oke, lanjut untuk function hitung rata-rata. Di function hitung rata-rata ini sama seperti function hitung total tadi, menampilkan getRange buat menampilkan array-nya ini, menghitung array function getRange ini kan. Const total range reduce sama. Cuman bedanya di sini rata-rata itu harus harus menghitung totalnya dulu baru bisa menghitung rata-ratanya. Total range select to fixed ini untuk mengconvert menjadi angka menjadi huruf, menjadi string. Nanti akan muncul di jawaban Anda ini di sini. Nah, ini seperti contoh. Kalau kita misalkan masukkan angka 12, nilai akhir misal besar ini ya. Ini kan salah nih. Nanti akan muncul pop-up nilai awal tidak boleh lebih besar dari nilai akhir. Kalau misalkan kita ngasihnya lebih kecil, nah nanti muncul hasilnya gini. Nah, untuk rata-rata akan menghitung jumlah total yang di sini akan dirata-ratakan menjadi segini. Lanjut
Untuk function hitung faktorial. Untuk function hitung faktorial ini menghitung sabar. Untuk function hitung faktorial ini menghitung rata-rata dari range ini tadi menjadi nilai desimal. Jadi 2 desimal. Seperti ini sama-sama tinggal di faktorial yang sini. Ini dikali. Ini kan tadi di rata-rata ini jadi pakai bagi, ini ditambah, dan ini sekarang dikali. Terus habis itu kita akan jumlah angka ganjil. Dia akan melooping jumlah angka ganjil nanti ketika cos angka ganjil ini number dibagi 2, bukan modulus 2, total ganjil ya, angka ganjil ini tadi berjenis successful tambah ini nanti di looping, nanti dijawab, nanti dikeluarkan di jawaban Anda value jumlah angka ganjil plus sama dengan angka ganjil. Oke. Sama, sedangkan yang angka genap ini tinggal dibedain yang sininya. Ini kan sama dengan yang ini beda ya, biar jadi genap. Yang ini biar jadi ganjil ke genap, yang di bawah genap ganjil. Ini sama. Gimana sih nanti contohnya? Contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan ini angka awal 12, angka awal 2, angka akhir 12, nanti angka ganjilnya kan gini. Akan muncul angka-angka ganjil 7, 9, nanti di total. Kalau genap juga gitu, di start 2, 4 sampai 12. Ini. Untuk faktorial tadi ini kan dikali dengan angka desimal. Ini menggunakan angka desimal. Dari 2 sampai 12 dikali. Oke. Yang terakhir ini jumlah kuadrat, yang dimana oke, lanjut. Tadi kepotong rekamannya. Untuk ngejelasin function jumlah kuadrat ini kita ambil dari yang tadi get range tadi ini di atas untuk array, sama if range return kuadrat range map number sama dengan lebih besar number. Nanti ini dikali number, jadi number ini itu akan dipangkatkan dulu jadinya. Jadi total kuadrat sama dengan kuadrat yang sini di reduce biar 1, 2 gitu, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 sampai seterusnya. ACC asphalt nanti dikeluarin di get elementary ID jawaban Anda masuk ke sini. Ini nanti ngeluarin stringnya ini. Ini sih ada kuadrat. Terus lanjut di sini kan button untuk ngejelasin function ini, bukan dijelasin, kayak tombol buat menjalankan fungsinya.
Terus ini pakai div, pakai kelas ini button. Terus ini ada inputnya di label ini untuk nilai awalnya sama nilai akhir. Tekan kosong. Salah. Terus untuk class container ini heading, mencari angka yang tadi. Sama class input group, ini nilai awal yang tadi itu, nilai awal, ini nilai akhir, nilai awal, nilai akhir. Ini untuk nilai akhir, ID-nya nilai awal. Terus ini CSS-nya biasalah ini width, ini lebar, cutting untuk rongga-rongganya. Ini font size-nya, ukuran fontnya, ini border, warnanya, status bordernya, background no color. Ini biasalah ini CSS-nya. Udah sih nomor 2 fangsanya gitu aja. Lanjut nomor 3. Nomor 2 CSS-nya. Jadi untuk CSS-nya ini menggunakan font family ya, background, container, inputnya ini input group, table margin, sama ini display. Nah, buat button group ini pakai margin bottom 10, displaynya flex webnya web. Sama ini button group buat yang button, yang ini buat grup yang jawaban itu labelnya, ini inputnya. Sini pakai warna hitam sama putih. Terus ini black row, border radiusnya 4, dan sisinya pakai color 0,3. headingnya di tengah berwarna hitam. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 ini. Buatlah program untuk website sederhana, yang dimana programnya itu saat program dijalankan, teks random 1 dan teks random 2 ini yang ada di sini akan terisi oleh angka acak dari 0 sampai 29. Teks skor diisi angka 3. Untuk skor diisi angka 3. Anda harus mengisi sendiri teks jawaban Anda. Oke, berarti kita akan mengisi angka random dari angka 1 ini dan angka 2. Jadi ini tuh sistemnya, kita harus jawab dulu sebelum kita mengeklik antara tambah atau kali. Jadi kita misalkan ini nanti 3 ditambah 5, jadi kita isi 7 dulu. Kita isi 7 baru kita tambah. Kalau misalkan itu jawaban dari tambah. Kalau misalkan kali, nanti kita akan kali 15 jawabannya. Tombol plus program akan menghitung teks random 1 ditambah teks random 2. Nah, ini ketika tombol bintang, ini artinya kali. Kalau di CSS, program akan menghitung teks random 1 dikali teks random 2, lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Jika benar, maka skor ditambah 1, jika salah,
skor akan diulang, skor yang ini. Ketika skor 0, maka muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Jadi fungsinya itu di sini. Function get random number. Ini untuk memunculkan yang tadi random 1 dan random 2. Nah, di sini menggunakan match floor random dikali 30. Kenapa harus dikali 30? Karena ini nanti nilainya akan menghitung dari 0 sampai 30 menggunakan match floor ini. Match random ini, sorry. Ya, untuk function check answer ini di sini menggunakan operation yang dimana operation ini akan menghitung aritmatiknya. Nah, operationnya itu ada di bawah sini, menggunakan if else. Jadi operation ini akan sama dengan nanti akan ditambah. Jadi akan menjalankan number 1 ini ditambah number 2. Sedangkan jika salah akan dikali number 1 dan number 2. Ini akan berada di sini, HTML sini, yang ada di button sini, check answer. Ketika kita mengklik yang sini, yang tambah, ini akan ditambah, sedangkan ini akan ditambah dan ini akan dikali. Nah, misal ini randomnya, angka random satunya ini 24 dan angka random 2 nya ini 14, maka jawabannya itu harus maka kita harus menjawab dulu, baru kita akan pilih antara tambah atau kali. Misalkan ini kan 24 14 berarti 38 ini misal kita tambah kan, nanti skornya akan 6. Itu ketika ditambah. Kalau misalkan ini kan muncul lagi nih, random satunya angka 0, random 2 nya angka 6. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngali, kita harus jawab dulu 0 kali 6 itu kan 0 ya. Ini misal kita kali, nah kan hasilnya benar. Kalau benar maka skornya akan nambah 1. Kalau misalkan ini saya jawab salah, misal ini kita kali terus jawabannya salah, skor akan kurang jadi 1. Jadi skornya yang tadi 5 sekarang jadi 4. Nah, ini untuk sistem yang tadi, untuk skor itu saya membuat ini, bukan function, sorry. Yang ini skornya di button, ini skor. Kita sini HTML-nya kita pakai label yang diawali dengan isinya itu 3 dulu, karena kalau misalkan 0 kan jadi salah gitu, diawali dengan 3 read only. Jadi cuma bisa dibaca saja kalau pakai ini. Kalau misalkan ini tidak dipakai, nanti bisa diisi di sekolah, diisi jadi 4. Kita misalkan ini tidak saya pakai. Nah, ini tuh bisa diganti. Bisa ternyata, maaf salah. Untuk
operasi skor tadi fungsinya itu menggunakan partial in, di mana akan memunculkan angka integer. Kita menggunakan skor elemen, di mana ini jika lebih kecil sama-sama 0, maka akan memunculkan peringatan ini secara pop-up. Jadi misal kita jawab salah, skornya sampai 0, akan memunculkan ini, Anda harus belajar matematika lagi. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 ini. Buatlah program untuk website sederhana, yang dimana programnya itu saat program dijalankan, teks random 1 dan teks random 2 ini yang ada di sini akan terisi oleh angka acak dari 0 sampai 29. Teks skor diisi angka 3. Untuk skor diisi angka 3. Anda harus mengisi sendiri teks jawaban Anda. Oke, berarti kita akan mengisi angka random dari angka 1 ini dan angka 2. Jadi ini tuh sistemnya, kita harus jawab dulu sebelum kita mengeklik antara tambah atau kali. Jadi kita misalkan ini nanti 3 ditambah 5, jadi kita isi 7 dulu. Kita isi 7 baru kita tambah. Kalau misalkan itu jawaban dari tambah. Kalau misalkan kali, nanti kita akan kali 15 jawabannya. Saya tambah 12, program akan menghitung teks random 1 ditambah teks random 2. Nah, ini ketika tombol bintang, ini artinya kali kalau di CSS. Program akan menghitung teks random 1 dikali teks random 2, lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Jika benar, maka skor ditambah 1. Jika salah, skor akan diulang. Skor yang ini. Ketika skor 0, maka muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Jadi fungsinya itu di sini. Function get random number. Ini untuk memunculkan yang tadi random 1 dan random 2. Nah, di sini menggunakan match floor random dikali 30. Kenapa harus dikali 30? Karena ini nanti nilainya akan menghitung dari 0 sampai 30 menggunakan match floor ini. Match random ini, sorry. Ya, untuk function check answer ini di sini menggunakan operation, yang dimana operation ini akan menghitung aritmatiknya. Nah, operasinya itu ada di bawah sini, menggunakan if else. Jadi operasi ini akan sama dengan nanti akan ditambah. Jadi akan menjalankan number 1 ini ditambah number 2. Sedangkan jika salah, akan dikali number 1 dan number 2. Ini akan berada di sini, HTML sini, yang ada di button sini, check answer. Ketika kita mengklik yang sini, yang tambah, ini akan ditambah, sedangkan ini akan ditambah dan ini akan dikali. Nah, misal ini randomnya, angka random 1-nya ini 24 dan angka random 2-nya ini 14.
maka jawabannya itu harus maka kita harus menjawab dulu, baru kita akan pilih antara tambah atau kali. Misalkan ini kan 24 14 berarti 38. 8 ini misal kita ketambahkan, nanti skornya akan 6. Itu ketika ditambah. Kalau misalkan ini kan muncul lagi nih, random satunya angka 0, random 2 nya angka 6. Nah ini kalau misalkan kita mau ngalih, kita harus jawab dulu 0 kali 6 itu kan 0 ya. Ini misal kita kali, nah kan hasilnya benar. Kalau benar maka skornya akan nambah 1. Kalau misalkan ini saya jawab salah, misal ini kita kali terus jawabannya salah, skor akan kurang jadi 1. Jadi skornya yang tadi 5 sekarang jadi 4. Nah ini untuk sistem yang tadi, untuk skor itu saya membuat ini bukan function, sorry, yang ini skornya di button. Ini skor kita sini HTML-nya kita pakai label yang diawali dengan isinya itu 3 dulu, karena kalau misalkan 0 kan jadi salah itu, diawali dengan 3 read only, jadi cuma bisa dibaca saja kalau pakai ini. Kalau misalkan ini tidak dipakai, nanti bisa diisi jadi 4. Kita misalkan ini tidak saya pakai. Nah ini tuh bisa diganti. Ya ternyata, maaf salah. Untuk operasi skor tadi, fungsinya itu menggunakan parser in, di mana akan memunculkan angka integer. Kita menggunakan skor elemen, di mana ini jika lebih kecil sama-sama 0, maka akan memunculkan peringatan ini secara pop-up. Ini kira misal kita jawab salah, skornya sampai 0, akan memunculkan ini, Anda harus belajar matematika lagi. Berhubung masih ada waktu, sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. CSS-nya ini berada di dalam style ya, styling CSS, di mana kontainernya ini berukuran 3500 pixel, 350 pixel. Terus sini warna bordernya, terus ada padding, di mana padding itu jaraknya itu 20 pixel. Terus box size ini pakai border box. Nah backgroundnya ini buat background colornya box itu yang seperti ini. Ini boxnya ini kan warna hitam di garis-garis ini. Itu kayak box itu. Nah habis itu di sini konternya div, di sini label
warna dan ukuran serta ininya center. Terus ini untuk kontainer buat inputnya. Nah ini sama, ini ukurannya tinggi, lebar, sama ada settingnya pakai border design juga. Ini ada padding, ada border radius. Terus sama ini buat kontainer button group, di mana button group ini mengatur tata letak tombol operasi mengatur tata letak tombol operasi operasi ini plus dan kali. Di sini button group ada ukurannya, terus ininya posisi ini sama warnanya. Misalkan kita ganti warnanya hitam bisa. Tanyakan berubah warna. Untuk ini kontainer score buat skornya tadi di bawah. Ini untuk warnanya, untuk warna fontnya ini pakai hitam. Terus ini untuk heading set, ini untuk mewarnain salah satunya ini permainan angka random. Kalau misalkan kita ganti juga bisa. Misal kita ganti random map misalnya. akan merubah ininya, heading satunya. Mungkin itu saja sekian dari saya untuk menjelaskan tugas-tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 3. Mungkin bila ada yang kurang atau ada yang salah bisa dibantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Windows Onload ini. Secara bahasa, Windows Onload ini adalah event yang akan dijalankan setelah seluruh halaman setelah dimuat. Jadi ulang. Lek aku ngojo iki Ci. Ngetarani cipi iki ya. Untuk tambahan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Windows Onload ini. Windows Onload ini berfungsi Windows ini secara bahasa event yang akan dijalankan ketika semua halaman telah dimuat, termasuk elemennya, image, CSS, style, gitu-gitu. Nah, untuk apa bedanya Windows Onload ini sama dokumen onload? Dokumen onload itu event yang sudah siap digunakan, tetapi tanpa menunggu semua elemen lainnya. Jadi langsung digunakan. Kalau Windows ini harus menunggu
semuanya jadilah, baru bisa pakai Windows Unload. Nah, kalau di sini Windows Unload-nya itu untuk menggerakkan generate random number ini, sehingga akan memunculkan random number yang ada di sini, di function ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.